بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. Pada zaman yang telah lama berlalu, sebelum datangnya para nabi besar yang namanya kita kenal hari ini, Allah mengutus seorang nabi pilihan kepada suatu kaum yang hidup dalam kesesatan. Dialah Nabi Hanzalah, alaihi salam. Namanya mungkin jarang kita dengar dibandingkan kisah para nabi lainnya, tetapi risalah dan perjuangannya menyimpan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Kaum yang didakwahi Nabi Hanzalah adalah kaum yang tenggelam dalam kesirikan. Mereka menyembah patung-patung dan berhala buatan tangan mereka sendiri. Mereka menjadikan batu, kayu, dan simbol-simbol duniawi sebagai Tuhan. Mereka menganggap berhala-berhala itu bisa memberi rezeki, bisa menjaga mereka dari bencana, bahkan bisa mendatangkan keberkahan. Padahal, berhala itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti inilah, Allah mengutus Nabi Hanzalah, alaihi salam untuk membawa mereka kembali kepada kebenaran. Beliau datang dengan penuh kelembutan, menyeru kaumnya agar hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Dengan penuh kesabaran, beliau berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, tinggalkanlah penyembahan terhadap berhala-berhala itu. Sesungguhnya mereka hanyalah benda mati yang tidak berdaya. Sembahlah Allah semata, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah satu-satunya yang berhak disembah, Dialah yang memberi rezeki, memberi kehidupan, dan menentukan kematian." Namun, seperti yang sering terjadi dalam kisah para nabi, seruan Nabi Hanzalah tidak diterima begitu saja. Sebagian kecil mendengarkan, tetapi mayoritas kaumnya menolak. Mereka mengejek beliau, menganggap risalahnya hanyalah kebohongan, bahkan menuduh beliau sebagai orang yang ingin merusak tradisi leluhur mereka. Penolakan demi penolakan tidak membuat Nabi Hanzalah berhenti. Beliau terus berusaha, siang dan malam, dengan sabar dan tawakal, berharap kaumnya tersadar dari kegelapan. Inilah awal perjalanan dakwah Nabi Hanzalah, alaihi salam. Sebuah perjuangan panjang yang kelak akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah melalui ujian, pertolongan, hingga turunnya azab kepada kaum yang ingkar. Setelah Nabi Hanzalah, alaihi salam bersungguh-sungguh menyeru kaumnya agar menyembah Allah yang Maha Esa, mereka tetap saja menolak dan semakin keras kepala. Bukan hanya menolak, bahkan mereka mulai menantang beliau dengan berbagai alasan. Mereka berkata, "Jika engkau memang benar seorang nabi, mana bukti kekuasaan Tuhanmu? Tunjukkan kepada kami tanda yang nyata, sesuatu yang bisa membuat kami percaya." Di tengah kesombongan mereka itulah, Allah menampakkan sebuah tanda yang luar biasa. Seekor burung raksasa muncul di tengah kehidupan mereka. Burung itu dikenal dengan nama Anka, sebuah makhluk yang begitu besar, dengan sayap yang membentang sejauh mata memandang. Pada awalnya, burung Anka ini adalah makhluk ciptaan Allah yang indah. Kaum Nabi Hanzalah kagum melihatnya. Mereka bahkan menganggapnya sebagai simbol keberuntungan dan kekuatan. Namun, kekaguman itu berubah menjadi malapetaka. Burung Anka, yang awalnya tidak berbahaya, perlahan-lahan berubah menjadi hewan buas yang menebar teror. Ia mulai memangsa binatang ternak mereka, menghancurkan ladang-ladang, bahkan berani menyerang manusia. Suaranya menggetarkan bumi, sayapnya menimbulkan ketakutan, dan cengkeramannya mampu merenggut siapa saja yang ditemuinya. Ketika burung Anka itu mengamuk, barulah kaum Nabi Hanzalah menyadari bahwa mereka sedang menghadapi ancaman besar. Rasa takut mulai merayap ke dalam hati mereka. Namun bukannya bertaubat dan kembali kepada Allah, banyak dari mereka justru semakin sesat. Mereka mencoba menjinakkan burung itu dengan sesaji dan persembahan. Mereka menaruh makanan di dekat berhala, berharap Anka tidak mengganggu mereka lagi. Akan tetapi, semua itu sia-sia. Burung tersebut tidak bisa ditundukkan dengan persembahan apapun. Nabi Hanzalah melihat keadaan kaumnya dengan penuh iba. Beliau memperingatkan mereka, "Wahai kaumku, berhentilah menyembah berhala. Lihatlah bagaimana Allah menunjukkan tanda kuasa-Nya. Burung ini tidak akan berhenti menebar bencana kecuali kalian kembali kepada Allah." Tetapi sebagian besar dari mereka menutup telinga. Mereka lebih percaya kepada berhala dan sesaji daripada kepada peringatan seorang nabi yang diutus Allah.
Maka, teror burung Anka itu terus berlanjut, menjadi peringatan besar sebelum datangnya keputusan Allah yang lebih dahsyat. Teror burung Anka semakin menjadi-jadi. Hari demi hari, kaum Nabi Hanzalah hidup dalam ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani bepergian jauh tanpa risiko disambar sayap atau dicengkeram kuku tajamnya. Anak-anak kecil menangis ketakutan, ternak mereka habis dimangsa, ladang-ladang menjadi tandus karena tidak ada yang berani merawatnya. Kehidupan kaum itu berubah menjadi penuh kegelisahan. Namun anehnya, meski sudah merasakan sendiri betapa besarnya bencana ini, mayoritas kaum Nabi Hanzalah tetap menolak untuk kembali kepada Allah. Mereka masih berpaling kepada berhala-berhala, berharap patung-patung batu itu bisa melindungi mereka dari serangan burung Anka. Mereka mengorbankan makanan, bahkan hewan ternak, di hadapan berhala, tetapi semua itu tidak mengubah keadaan. Melihat kondisi yang semakin parah, Nabi Hanzalah merasa iba kepada kaumnya. Beliau menyadari bahwa hanya pertolongan Allah lah yang bisa menghentikan bencana ini. Dengan hati penuh kepasrahan, beliau mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kaumku telah Engkau beri peringatan, namun mereka tetap berpaling. Kini Engkau turunkan kepada mereka ujian berupa burung Anka, yang menebar ketakutan. Jika memang hal ini adalah jalan untuk menyadarkan mereka, maka berikanlah hamba MU kekuatan dan tunjukkanlah pertolongan MU. Namun jika burung ini hanya menjadi fitnah yang membuat mereka semakin jauh dari MU, maka binasakanlah ia dengan kekuasaan MU, wahai Rabb semesta alam. Doa Nabi Hanzalah dipanjatkan dengan penuh harap dan linangan air mata. Beliau tidak hanya meminta keselamatan bagi dirinya, tetapi juga agar kaumnya kembali ke jalan yang benar. Inilah tanda kasih sayang seorang nabi yang tidak pernah berhenti mendoakan kebaikan meskipun kaumnya berulang kali mendustakan risalahnya. Allah, dengan segala kebijaksanaannya, mendengar doa hamba pilihannya itu. Tak lama kemudian, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Burung Anka, yang selama ini menebar ketakutan, tiba-tiba mengalami kelemahan. Sayapnya yang perkasa tidak lagi mampu terbang setinggi sebelumnya. Tubuhnya menjadi lemah, hingga akhirnya ia pun binasa dengan cara yang hanya Allah yang mengetahuinya. Binasanya burung Anka adalah jawaban dari doa Nabi Hanzalah sekaligus bukti nyata kekuasaan Allah. Akan tetapi, apakah kaum Nabi Hanzalah mengambil pelajaran dari kejadian itu? Atau justru hati mereka semakin keras dan enggan tunduk? Hancurnya burung Anka seharusnya menjadi titik balik bagi kaum Nabi Hanzalah, alaihi salam. Mereka telah melihat sendiri bagaimana doa seorang nabi dikabulkan, bagaimana makhluk raksasa yang selama ini menebar teror tiba-tiba binasa dengan kekuasaan Allah. Itu adalah tanda kebesaran yang begitu nyata, tanda yang seharusnya membuat mereka bersujud, bertaubat, dan mengakui kebenaran. Namun kenyataannya, hati mereka tetap membatu. Sebagian kecil memang mulai ragu terhadap keyakinan lama mereka, tetapi mayoritas masih tetap keras kepala. Mereka berkata dengan penuh kesombongan, burung itu mati bukan karena doa Hanzalah, tetapi karena memang sudah ajalnya. Apa bedanya dia dengan makhluk lain? Jika benar Tuhannya Hanzalah itu berkuasa, biarkan dia turunkan azab kepada kami sekarang juga. Ucapan penuh tantangan itu menunjukkan betapa congkaknya mereka. Bukannya bersyukur karena terbebas dari teror Anka, mereka malah semakin berani menantang Allah. Nabi Hanzalah pun memperingatkan mereka dengan penuh kesabaran, wahai kaumku, janganlah kalian bermain-main dengan azab Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi siapa yang bertaubat, tetapi juga Maha Pedih siksanya bagi siapa yang ingkar. Peringatan itu tetap mereka abaikan. Mereka justru semakin menghina Nabi Hanzalah, menganggap beliau hanya membawa kesialan. Hingga akhirnya, datanglah ketentuan Allah yang tak bisa ditolak. Langit tiba-tiba menghitam, udara berubah panas dan pengap. Dari angkasa, turunlah batu-batu hitam yang menyala seperti bara api. Batu-batu itu menghujani kaum Nabi Hanzalah tanpa henti, menghancurkan rumah, memusnahkan kebun, dan meremukkan siapa saja yang terkena. Azab itu begitu dahsyat, mirip dengan apa yang pernah terjadi pada kaum Nabi Lut dan kaum-kaum sebelumnya yang juga membangkang. Tidak ada seorang pun yang mampu melarikan diri dari hukuman Allah.
Jeritan dan tangisan memenuhi udara, namun semuanya sudah terlambat. Di tengah kehancuran itu, hanya Nabi Hanzalah dan orang-orang yang beriman bersamanya yang diselamatkan. Mereka berlindung di bawah perlindungan Allah, sementara kaum yang ingkar binasa oleh azab batu hitam. Inilah akhir dari kesombongan mereka, sebuah pelajaran bahwa menolak kebenaran hanya akan membawa kehancuran. Kisah Nabi Hanzalah alaihi salam berakhir dengan kehancuran kaum yang mendustakan risalahnya. Burung angka, yang pernah menjadi kebanggaan sekaligus teror mereka, Allah binasakan dengan mudah. Lalu ketika hati mereka tetap membatu, Allah turunkan azab berupa hujan batu hitam yang memusnahkan segalanya. Inilah akhir dari kaum yang memilih untuk menolak kebenaran meski sudah diperlihatkan tanda-tanda yang jelas. Namun, kisah ini bukan sekadar cerita tentang azab. Ia adalah cermin bagi kita semua, umat yang datang jauh setelah mereka. Ada pelajaran besar yang bisa kita renungkan. Pertama, bahwa kesombongan adalah pintu menuju kehancuran. Kaum Nabi Hanzalah menolak bukan karena mereka tidak melihat kebenaran, tetapi karena hati mereka tertutup oleh kesombongan dan keangkuhan. Kedua, kisah ini mengingatkan kita bahwa kesabaran seorang nabi begitu besar. Nabi Hanzalah tidak pernah lelah menyeru kaumnya. Beliau menasihati dengan kata-kata lembut, memperingatkan dengan penuh kasih, bahkan tetap mendoakan mereka meski terus diejek dan ditolak. Inilah teladan kesabaran dan kasih sayang yang seharusnya kita tiru dalam berdakwah maupun menghadapi ujian hidup. Ketiga, kita belajar bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada hambanya yang beriman. Doa Nabi Hanzalah dikabulkan ketika beliau menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Dari sini kita memahami bahwa doa, kesabaran, dan keteguhan iman adalah kunci untuk mendapatkan perlindungan Allah. Dan terakhir, kisah ini adalah peringatan bahwa azab Allah itu nyata. Ia bukan dongeng, bukan sekadar ancaman kosong. Allah telah menunjukkan berulang kali dalam sejarah bahwa siapapun yang ingkar, menolak risalahnya, dan terus bergelimang dalam kesesatan, pasti akan menemui akibatnya. Maka, wahai sahabat semua, mari kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Hanzalah alaihi salam. Jangan biarkan hati kita tertutup oleh kesombongan. Jadilah hamba yang taat, rendah hati, dan selalu kembali kepada Allah. Karena siapa yang berpegang teguh padanya, niscaya akan diselamatkan, di dunia maupun di akhirat.